Di video kali ini, saya akan membahas sebuah TWS Full A9 yang berkolaborasi dengan Novit. TWS ini memiliki layar di bagian casingnya dan seabrek fitur-fitur yang lain. Apakah cuma gimmick? Langsung kita mulai videonya. Kita mulai proses unboxingnya terlebih dahulu. Untuk kotaknya cukup simple ya, nggak kayak kotak-kotak TWS harga 100 ribuan yang biasanya banyak tertulis fitur-fitur baik di depan box maupun di belakang boxnya. TWS ini bisa kalian beli di akun officialnya Novit di TikTok Shop dengan harga sekitar 160 ribuan tergantung diskon atau promo yang kalian dapat. TWS ini mungkin semacam produk rebrandingan ya, karena sebenarnya namanya adalah Full A9 Pro. Untuk isi boxnya sebenarnya nggak terlalu neko-neko ya. Selain TWS-nya ada kabel charger Type-C dan juga ada lanyard. Sedangkan untuk kertas manualnya cukup simple dan sayangnya nggak terlalu membeberkan fitur-fitur yang ada di TWS ini. Tapi untuk harga 160 ribuan ini cukup lengkap. Untuk earphone-nya berbentuk in-ear monitor yang mana harus dimasukkan ke dalam kuping. Kalau kalian nggak suka tipe kayak gini ya nggak cocok ya karena bakal cukup risih. Modelannya persis ya sama AirPods Pro-nya dari Apple. Saya sendiri nggak ada masalah ya dengan fitting in-ear monitor seperti ini. Malah ini adalah bentuk kesukaan saya karena ceilingnya itu lebih bagus daripada half in-ear. Bentuk casingnya juga mirip ya dengan produk Apple tersebut. Bedanya di TWS ini ada layar sentuhnya. Sebuah gimmick menarik untuk TWS dengan harga 100 ribuan. Layarnya cukup aja ya untuk kecerahannya. Kalau di luar pas terik matahari ya nggak terlalu kelihatan. Tapi kita bisa setting brightness-nya di sini. Resolusinya juga cukup rendah ya, tapi udah cukup lah ya untuk menampilkan informasi dan fitur di TWS ini. Salah satunya fitur berguna ini yang bisa kita jadikan sebagai shutter button buat kamera ketika kita konekkan TWS-nya. Di TWS ini juga ada fitur untuk mencari earbuds atau earphone kita kalau hilang. Metodenya mirip sama AirPods-nya Apple, di mana earphone kita atau earbuds kita bakalan mengeluarkan bunyi. Fitur lainnya ada ANC dan Hear True. Sayangnya fitur ini kayaknya cuma gimmick ya, karena perbedaannya itu tipis banget ya kalau kita tidak aktifkan fitur-fitur ini. Jadi kalau saya sih nggak pernah saya pakai. Dan kalau digunakan fitur-fitur ini suaranya jadi berubah. Kalau saya sih nggak nyaman makanya saya matikan aja. Lalu di sini ada fitur equalizer juga yang bisa kita pilih. Dan fitur ini biasanya juga saya matikan karena suara aslinya menurut saya malah lebih bagus. Lalu ada fitur audio ruang. Ini juga nggak pernah saya pakai ya karena suaranya itu nggak terlalu berbeda jauh. Jadi di sini ada virtualisasi ruang buat main game, musik, atau nonton video. Mungkin ala-ala Dolby Surround atau spatial audio, tapi ya itu tadi nggak cocok. Lalu ada juga fitur wallpaper, tapi sayangnya nggak ada cara buat memasukkan gambar ke dalamnya ya. Karena di buku panduannya itu juga nggak ada, jadi saya tidak mencobanya. Lalu untuk tuningan suaranya kita mulai dari bass terlebih dahulu. Ya cukup hadir ya di sini ya, walaupun agak bumi sehingga kadang nyerempet ke frekuensi-frekuensi yang lainnya. Kalau untuk saya sih bass gini udah cukup ya, karena nggak terlalu suka bass yang terlalu nonjok. Untuk sektor mid itu jadi kelemahannya. Seperti yang saya bilang, sektor low-nya tadi agak nyerempet ke frekuensi mid-nya. Jadinya mid-nya tuh agak berkabut atau agak mati gitu. Jadi agak kurang clear. Untuk treble-nya termasuk treble yang roll off. Jadi nggak terlalu runcing, nggak nusuk-nusuk kuping. Jadinya cukup nyaman digunakan untuk jangka waktu yang lama. Lalu untuk teknikalitasnya dari separasi instrumen maupun soundstage nggak ada yang spesial ya, harga 100 ribuan ya gitu-gitu aja. Separasi instrumen nggak terlalu detail, kadang nyampur, soundstage-nya juga cukup sempit sebenarnya ya, walaupun sebenarnya nggak sempit-sempit banget. Tapi TWS ini punya kelebihan ya, powernya cukup gede, jadi volume kecil aja itu udah kerasa besar di sini. Mungkin 25%, 30% udah cukup lah ya. Maksimal di 40%.
Lalu lanjut ke kualitas mic-nya. Tes 123, tes 123. Ini adalah mikrofon dari TWS Full E9. Di belakang ada suara kompresor AC, bisa didengar untuk peredamannya. Gimana menurut kalian suaranya? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, untuk harga 100 ribuan dari kualitas suara sih cukup banyak TWS yang bersaing di harga ini dan lebih bagus. Untuk gimmicknya cukup banyak ya, ada yang berguna, ada yang nggak terlalu berguna. Daya tariknya tentu aja layar di bagian casingnya yang bikin kalian bisa pamer ke teman kalian. Tinggal kalian pertimbangkan apakah butuh gimmick-gimmick seperti itu atau fokus di kualitas suara aja. Oke, mungkin itu aja ya video review saya tentang TWS Vow E9 Pro kolaborasi dengan Novit. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.